Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi farmakoepidemiologi dengan judul pengaruh metode pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan mahasiswa farmasi dalam aspek informasi obat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farisa Anissa dengan NIM 192521580. Perkenalkan, nama saya Dini Putri, NIM 192531624. Perkenalkan, nama saya Yuni Sari dengan NIM 192515159. Poin pertama yang akan saya bahas adalah definisi dan ruang lingkup farmakoepidemiologi. Yang pertama, definisi farmakoepidemiologi. Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu farmakon yang berarti obat, epi berarti pada, demos berarti penduduk, logos berarti ilmu. Dengan demikian, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan obat, indikasi, dan efek samping pada sejumlah besar manusia. Ruang lingkup epidemiologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek dan objek epidemiologi yang terdiri dari masalah kesehatan, contohnya penyakit menular, penyakit tidak menular, kecelakaan, bencana alam, dan sebagainya. Masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok manusia dalam merumuskan penyebab timbulnya suatu masalah kesehatan, dimanfaatkan data tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan tersebut. Dalam metode penelitian epidemiologi akan melihat penyebab masalah dari timbulnya masalah kesehatan. Ruang lingkup epidemiologi dalam masalah kesehatan meliputi 6E, yaitu yang pertama etiologi atau penyebab, efikasi untuk melihat efek atau daya optimal yang dapat diperoleh dari adanya intervensi kesehatan, misalnya vaksinasi, efektivitas untuk mengetahui efek intervensi dalam berbagai kondisi lapangan yang berbeda, efisiensi untuk mengetahui kegunaan dan hasil yang diperoleh berdasarkan besarnya biaya yang dikeluarkan, evaluasi, melihat dan memberikan nilai keberhasilan suatu program. Edukasi salah satu bentuk intervensi berupa upaya peningkatan pengetahuan kesehatan. Macam-macam farmakoepidemiologi dibagi menjadi 3 macam yang sebagai berikut. Yang pertama, epidemiologi deskriptif, mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran suatu masalah kesehatan tanpa memandang perlu mencari jawaban terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah kesehatan tersebut. Epidemiologi analitik adalah epidemiologi yang menekankan pada pencarian jawaban terhadap penyebab terjadinya frekuensi penyebaran serta munculnya suatu masalah kesehatan. Ada 2 studi tentang epidemiologi ini. Yang pertama, studi riwayat dan studi kohort. Epidemiologi eksperimen. Studi ini dilakukan dengan mengadakan eksperimen atau percobaan kepada kelompok subjek, kemudian dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak dikenakan percobaan. Poin kedua, mengangkat studi kasus farmakoepidemiologi, di mana membahas mengenai pengaruh metode pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan mahasiswa farmasi dalam aspek informasi obat. Tujuan penelitian ini menentukan pengaruh metode pembelajaran berbasis masalah pada mata kuliah Sistem Informasi Obat terhadap kemampuan pelayanan informasi obat oleh mahasiswa farmasi. Penilaiannya terdiri dari beberapa aspek, seperti pada pengetahuan teoritis, penguasaan materi, kemampuan pemecahan kasus. Desain penelitian adalah kasus kontrol single blind. Penelitian dilakukan selama 19 bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 di jurusan Farmasi Universitas Udayana. Kelompok kasus adalah mahasiswa yang menggunakan sistem pembelajaran berbasis masalah, sedangkan kelompok kontrol adalah mahasiswa yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Permasalahan dalam sistem pendidikan kefarmasiannya adalah adanya kesenjangan antara teori dan penerapan praktik klinisnya. Sebagian besar mahasiswa farmasi kesulitan dalam mengimplementasikan pengetahuan teoritis ke dalam praktek pelayanan kefarmasian. Walaupun mahasiswa telah memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam bidang informasi obat, mereka mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan informasi tersebut dalam suatu praktek klinis. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut,
perlu suatu metode pembelajaran yang dapat menuntun mahasiswa mengaplikasikan kemampuan teoritisnya ke dalam bentuk pelayanan kesehatan yang berbasis bukti. Jalan keluar pada penggunaan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan implementasi pengetahuan teoritis mahasiswa ke dalam kondisi nyata dalam praktek klinis. Metode PBL merupakan suatu metode pembelajaran pada suatu skenario kasus yang disusun berdasarkan kondisi nyata di masyarakat bagi mahasiswa. Problem-based learning dapat diterapkan apabila mahasiswa sudah memiliki suatu tingkat pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam pemecahan masalah. Poin ketiga yaitu pemaparan kasus meliputi metode, sampel, dan hasil. Metode. Jenis penelitian adalah menggunakan metode kasus kontrol single blind, yaitu lokasi penelitian di jurusan farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dilakukan selama 19 bulan, sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Juli 2015. Sampel penelitian adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah pilihan Sistem Informasi Obat, baik pada semester ganjil maupun genap tahun akademik 2014 sampai dengan 2015. Kasus adalah kelompok mahasiswa yang mendapat metode pembelajaran dengan PBL, sedangkan kelompok kontrol adalah yang mendapatkan metode pembelajaran konservatif. Jumlah sampel masing-masing kelompok yaitu 34 orang untuk masing-masing kelompok. Pada penelitian ini diambil 41 orang mahasiswa untuk kelompok kasus PBL dan 38 mahasiswa untuk kelompok kontrol dengan total 79 mahasiswa. Tabel yang pertama ini adalah topik dan jenis masalah yang dibahas dalam pembelajaran problem blended. Hasil penilaian kemampuan mahasiswa dalam aspek 1 yaitu kemampuan teoritis, 2 penguasaan materi pelayanan informasi obat, dan 3 pemecahan kasus terkait pelayanan informasi obat. Tampak pada gambar pertama yaitu penilaian aspek pengetahuan teoritis. Yang keterangannya yaitu aspek 1 kemampuan teoritis mahasiswa, aspek 2 kemampuan penguasaan materi pelayanan informasi obat, yang ketiga yaitu kemampuan pemecahan kasus terkait pelayanan informasi obat. Hasil pada gambar pertama menunjukkan nilai terendah, tertinggi, rata-rata, dan rentang nilai pada masing-masing kelompok. Kelompok kasus lebih tinggi pada aspek 1 yaitu kemampuan teoritis dengan nilai terendah yaitu 55,00 dan rata-rata 73,88 dibandingkan kelompok PBL. Sedangkan kelompok PBL lebih tinggi pada aspek penguasaan materi dan pemecah kasus yaitu rata-rata 78,25 untuk aspek 2 tertinggi yaitu 81,20 dan terendah 75,60 dan 69,31 untuk aspek 3 tertinggi yaitu 85,00 dan terendah 47,50 dibanding dengan kelompok kontrol. Pembahasan. Penerapan metode pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi terkait pelayanan informasi obat dan pada kemampuan mahasiswa dalam pemecahan kasus terkait pelayanan informasi obat. Hal ini sebagaimana nilai capaian mahasiswa pada kelompok PBL di mana nilai terendah, tertinggi maupun terata pada kelompok PBL signifikan lebih tinggi dibandingkan kelompok konvensional. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan metode pembelajaran berbasis masalah pada mata kuliah Sistem Informasi Obat dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi terkait pelayanan informasi obat, serta pada kemampuan mahasiswa dalam pemecahan kasus terkait pemberian pelayanan informasi obat. Tingginya kemampuan aplikatif mahasiswa disebabkan karena pembelajaran berbasis masalah merupakan sistem yang dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah sekaligus meningkatkan pengetahuan siswa terhadap pengetahuan dan keterampilan baru. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.